Tentunya setiap manusia di dunia ini tidak mungkin tidak ada yang punya masalah. Semua orang yang ada di dunia, hidup di dunia, itu tentu ada masalah. Tidak hanya saya ataupun teman-teman yang menonton video ini, semuanya punya masalah masing-masing. Tapi di satu sisi, masalah itu memang bisa membuat kita lebih dewasa. Nah, untuk video kali ini saya akan bahas terkait tentang oversharing. Jadi teman-teman pernah nggak sih cerita tentang masalah teman-teman ke teman yang lain, ke teman atau orang tua ataupun sahabat atau siapalah. Nah, itu namanya kita sharing ya, berbagi cerita tentang diri kita. Nah, ada satu masalah di saat kita sharing. Nah, kita inginnya kita berbagi cerita itu kan agar kita merasa ringan lah permasalahan kita ya. Jadi kita membagi masalah kita dengan orang lain. Tapi di sini ada muncul masalah baru ternyata. Kalau kita nggak sadar tentang masalah ini, mungkin teman-teman akan bertambah lagi masalahnya. Jadi tonton video ini sampai selesai agar teman-teman terhindar dari masalah-masalah yang diakibatkan karena teman-teman terlalu over dalam rangka sharing ini. Jadi apa namanya oversharing ya. Jadi hati-hati teman-teman untuk yang biasa sharing ke sahabat teman-teman. Oke. Kenapa oversharing ini berbahaya? Jadi ini saya bukan mengajari teman-teman sok pinter dan lain sebagainya ya. Saya bukan orang paling pintar di dunia. Saya juga masih belajar. Jadi saya ajarnya berbagi pengalaman apa yang sudah saya alami, saya ceritakan ke teman-teman agar teman-teman bisa belajar dari video ini. Jadi saya mengatakan kenapa oversharing ini berbahaya. Nah, saat kita membagikan hal-hal yang sifatnya negatif dari diri kita ataupun dari permasalahan hidup kita, otomatis orang lain akan tahu bagaimana kondisi keadaan mental kita. Nah, ini bisa dijadikan alat bagi mereka. Kenapa bisa dijadikan alat? Mereka tahu kan kondisi kita sesusah apa, sebahagia apa, atau seburuk apa kondisi kita. Ini tentu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Jadi, kenapa kok bisa dimanfaatkan? Karena orang itu cenderung terkadang, bukan semua orang. Hanya orang-orang tertentu itu cenderung bisa memanipulasi orang lain. Nah, cara untuk memanipulasi orang lain adalah tahu dalamnya kita, masalah kita. Kalau teman-teman punya masalah di masa lalu, punya traumatik masa lalu, contoh, soalnya teman-teman ada masalah yang sifatnya sangat privasi, pernah diperkosa lah, atau pernah minum minuman keras, ataupun yang lain, masalah yang buruk-buruk. Kemudian teman-teman sharing ke teman yang lain, ke sahabat teman-teman. Nah, ini belum tentu teman-teman yang ajak sharing itu, sahabat teman-teman yang diajak sharing itu belum tentu dia bisa menjaga rahasia 100% teman-teman. Bisa jadi cerita-cerita yang sifatnya individual, sifatnya yang sifat berasia ini bisa dibagikan secara tidak bermoral dengan membuat seakan-akan ini lebih besar lagi. Nah, ini bermasalah. Jadi seharusnya kalau teman-teman punya masalah yang sifatnya sangat negatif, ya sebaiknya jangan sampai dibagikan kepada orang-orang, apalagi orang lain yang tidak kita kenal. Kalau teman-teman memang bisa percaya 100% di satu sahabat, benar-benar dia tidak kemungkinan dia cerita kepada orang lain itu sangat kecil, ya mungkin boleh. Tapi kalau teman-teman nggak bisa meyakinkan bahwa dia nggak mungkin cerita kepada orang lain, jangan sampai teman-teman cerita tentang masalah teman-teman. Ini sangat berbahaya. Saya mengalami, saya bahkan cerita bukan masalah pribadi saya ya, bukan masalah yang sifatnya sangat negatif, itu hal-hal sepele lah. Nah, itu ternyata dimain-mainkan, diceritakan pada orang lain dan dibesar-besarkan seakan menjadi sebuah sebuah permusuhan. Padahal istilahnya kita kan curhat ya, oh ada masalah ini saya ceritakan kepada orang lain. Nah, ternyata yang saya ceritakan ini, itu membuat cerita yang saya ceritakan dibuat-buat seakan saya benci kepada orang yang saya bahas di cerita itu tadi. Nah, ini berbahaya, kita diadu domba di sini. Jadi kalau teman-teman punya masalah yang sifatnya sangat individual, sangat negatif, jangan sampai cerita ke teman-teman yang lain atau siapapun itu, baik itu sahabat yang sudah berkawan lama selama 5 tahun, 7 tahun. Kalau memang dia nggak tahu masalah kita dan kita nggak bisa memastikan dia bisa menjaga rahasia kita, jangan sampai teman-teman nge-share ya hal-hal yang sifatnya negatif di diri teman-teman.
Karena apa? Ya bisa merusak citra kita, bukan dalam rangka kita menutup-nutupi dan berusaha untuk sok baik di depan orang. Ya memang kenyataannya kita perlu menjaga harga diri kita. Gak semua hal kita bisa ceritakan. Kita harus bisa memfilter apa yang perlu kita ceritakan dan apa yang perlu tidak kita ceritakan. Ya, jadi hati-hati. Apalagi yang sifatnya negatif-negatif. Yang positif aja loh salah diceritakan, apalagi yang negatif. Oke. Jadi jangan sampai teman-teman terlalu over itu berlebihan dalam bercerita. Kadang kita kan nggak sadar ya, ketika ngobrol sama siapa, ngobrol sama teman kita cerita ngelantur kemana-mana dan kita membahas hal-hal yang sifatnya negatif. Apalagi gosipin orang lain, kita cerita tentang masalah orang lain di orang ketiganya. Nah ini ternyata bisa menjadi adu domba di antara kita bertiga ini. Nah ini jangan sampai teman-teman melakukan hal yang sudah saya lakukan ini salah. Saya kan orangnya cenderung terbuka ya, jadi apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui, apa yang saya dengar itu saya omongkan secara terang-terangan. Nah ini ternyata nggak boleh teman-teman. Teman-teman harus bisa memfilter mana yang perlu bisa saya ucapkan, mana yang tidak bisa kita ucapkan. Kita harus bisa menjaga itu semua. Kalau teman-teman terlalu terlalu over dalam membagikan hal-hal yang teman ketahui, ya itu jadi bisa dijadikan alat oleh teman-teman yang kurang bertanggung jawab ini tadi. Menurut saya ada 3 hal yang perlu kita jaga ya. Jangan sampai kita menceritakan 3 hal ini baik di sosial media, baik itu di lingkungan nyata dengan teman-teman atau dengan sahabat yang lain atau dengan tetangga atau dengan orang tua pun ya. Ya bukan kita menutup-nutupi hal untuk nggak mau sharing kepada orang, tapi kadang ini malah membuat masalah ternyata ya. Ada 3 hal. Yang pertama terkait masalah individual, masalah pribadi kita. Kalau ada masalah di rumah atau masalah pribadi dengan pacar atau masalah pribadi dengan istri, sanak, saudara, itu jangan sampai kita menceritakan hal-hal tersebut di luar rumah atau di luar orang-orang yang terkait dengan masalah kita tadi. Kalau seumpama saya bermasalah dengan orang tua saya, ya udah, masalah saya harus dengan orang tua saya saja, nggak boleh saya bercerita dengan tetangga ataupun teman-teman yang lain. Ini masalah rumah ya di rumah aja. Kalau masalah dengan pacar ya udah dengan pacarnya aja, jangan sampai dibawa-bawa ke teman-teman yang lain. Ini memang jadi dimainkan nanti. Kalau masalah dengan kantor, dengan tempat kerja, ya sudah, bahasnya ya di tempat kerja aja, nggak boleh teman-teman cerita di luar tempat kerja, apalagi dengan orang-orang yang nggak ada kaitannya dengan dunia pekerjaan kita. Nah ini karena itu bisa menjadi masalah yang sangat besar. Saya kemarin membagikan masalah pekerjaan saya di luar orang yang ada di dalam kantor itu, di luar pekerjaan saya. Ternyata ini menjadi masalah, menjadi adu domba. Saya menjelek-jelekan instansi yang tempat saya mengabdi ini, tempat saya bekerja ini. Nah, ini menjadi masalah. Padahal saya kan niatnya kan nggak buruk ya, cuma ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Lah ternyata ini dimainkan, dibesar-besarkan seakan-akan saya menjadi orang yang sangat memusuhi lembaga atau tempat saya mengajar ini, tempat saya bekerja ini. Nah ini sangat berbahaya. Ini pertama masalah individu tadi ya. Kedua masalah keuangan. Teman-teman nggak perlu nge-share berapa jumlah uang yang teman-teman miliki ataupun jumlah harta yang teman-teman miliki. Itu nggak perlu kita membagi-bagikan, nonjolkan, oh saya punya uang berapa puluh juta, saya punya mobil. Itu nggak perlu teman-teman ceritakan secara gamblang berapa penghasilan teman-teman, nggak perlu. Ternyata itu membuat masalah. Kenapa? Kita bisa dimanfaatkan orang-orang itu. Banyak sekali orang-orang kurang bertanggung jawab merasa bahwa kita punya uang, kita punya power untuk meminjami mereka. Mereka dengan seenaknya meminjam uang kita dan tidak mau bertanggung jawab untuk mengembalikan. Nah, ini membuat pertemanan menjadi renggang, membuat pertemanan menjadi rusak. Ya karena merasa bahwasanya kita yang punya uang ataupun siapapun itu yang punya uang, yang punya kekuasaan, yang punya apalah, itu seakan-akan wajib membantu orang-orang yang lain. Kan untuk membantu dan tidak membantu itu kan tergantung siapa yang mau membantu kan. Bukan berarti terus saya minta bantuan jenengan, saya minta bantuan teman-teman kan nggak wajib dan secara harus untuk membantu saya. Nah, saya harus berusaha bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah saya pribadi tanpa harus meminta bantuan orang lain. Boleh meminta bantuan tapi ya seala kadarnya. Tapi kalau teman-teman meng-share
tentang berapa jumlah uang yang sudah teman-teman kumpulkan, berapa harta yang punya teman-teman, dan menunjukkan secara gamblang, otomatis orang-orang yang kurang bertanggung jawab ini tadi akan memanfaatkan teman-teman untuk menjadi alat untuk menyelesaikan masalah dia yang sebenarnya itu masalah dia sendiri, dan nggak harusnya dia sendiri yang bisa menyelesaikan. Bukan berarti terus bisa memanfaatkan kita ataupun siapapun itu untuk menyelesaikan masalah dia. Nah, seperti itu. Jadi harus bisa merahasiakan tentang keuangan kita. Jangan terlalu gamblang lah bagaimana kita menceritakan keadaan finansial kita di rumah, hutang kita berapa dan lain sebagainya. Ini menjadi cerita, nanti menjadi cerita buruk. Kalau teman-teman men-share, saya punya utang sekian banyaknya, kemudian kalau ketemu orang, teman-teman mau deal sesuatu, kemudian pernah diceritai bahwa teman-teman punya hutang, mereka nggak mau kerjasama dengan teman-teman. Kenapa? Punya track record buruk. Padahal kan hutang itu sudah berusaha kita bayar, sudah kita angsur. Tapi karena kita cerita kepada orang lain dan orang lain itu membuat cerita yang lebih, nah, ini menjadi citra buruk dari kita diri sendiri. Jadi jangan sampai teman-teman meng-share berapa jumlah harta teman-teman ataupun itu sifatnya hutang, karena itu sangat bermasalah nanti ke depannya. Yang ketiga, tadi kan yang pertama masalah individual, yang kedua masalah keuangan. Jadi yang ketiga ini tentang hubungan ya hampir sama dengan masalah individu tadi. Kalau kita punya hubungan dengan seseorang, entah siapapun itu, baik itu dengan orang tua, baik itu dengan sanak saudara ataupun kekasih teman-teman, istri ataupun pacar, jangan terlalu nge-share hubungan teman-teman ke halayak umum, apalagi yang sifatnya negatif. Yang positif aja kita jangan terlalu nge-share. Karena apa? Banyak sekali kecemburuan di luar sana. Tidak semua orang itu baik. Kadang ada orang-orang itu memanfaatkan kondisi kita. Ya, saya ulang lagi, tidak semua orang itu baik. Jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati menjaga privasi ini. Kalau hubungan teman-teman terlalu di-share, ada masalah apa, pakai bikin status, suami saya gini, pacar saya yang kurang perhatian dan lain sebagainya, dia nggak pernah kerja, terus ini nggak boleh di-share. Karena apa? Ya menimbulkan fitnah itu tadi, menjadi adu domba, menjadi pertengkaran secara internal di dalam rumah tangga ataupun di dalam hubungan teman-teman. Ini menjadi masalah. Oleh karena itu ya teman-teman harus benar-benar hati-hati menjaga hubungan teman-teman dengan cara apa? Jangan terlalu oversharing. Dunia semakin modern ini, kita makin mudah untuk share kegiatan kita, share masalah di dalam hidup kita, baik itu masalah individu, traumatik masa lalu, ataupun masalah keuangan kita, ataupun masalah hubungan kita. Itu terlalu mudah kita untuk nge-share, dibuat status, marah-marah di status WA, di status IG, ataupun di status TikTok sekarang juga ada. Jangan terlalu nge-push. Walaupun teman-teman buat konten, buat buat cerita dan lain sebagainya, itu yang baik-baik saja, yang sifatnya bisa memotivasi. Tapi kalau sifatnya cuma buat pamer, buat gengsi, buat mencari validasi orang lain, saya kira janganlah ya. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih bagaimana kondisi yang tepat saat kita nge-share, ataupun kondisi mana yang tidak tepat untuk di-share. Jadi harus kita bisa pilah dan pilih. Demi apa ya? Demi kebaikan kita semua. Kalau teman-teman terlalu over, yaitu tadi efeknya di teman-teman sendiri. Kita kalau benar-benar mau sukses harus bisa membentengi diri kita sendiri. Dibentengi dulu diri kita sendiri. Jangan sampai kita seakan-akan kalau kita perang tuh nggak ada benteng sama sekali. Ditembak ya langsung jebol, bisa rusak teman-teman. Nanti pikirannya bisa amburadul, nggak optimis, terus kebanyakan pikiran karena masalah merembet kemana-mana. Masalah itu kalau diceritakan itu semakin besar. Kalau didiamkan itu terurai, kalau kita pasrahkan ke Maha Kuasa, insya Allah akan terselesaikan. Jadi untuk teman-teman yang sudah terlanjur, oke, gak masalah, itu masa lalu. Tapi mulai sekarang dijaga hubungannya, dijaga sikapnya, dijaga ini apa ya, buat statusnya ya. Jadi hati-hati teman-teman. Mungkin sekarang kalau sudah oversharing tapi belum ada masalah, memang belum ada, tapi lambat laun itu akan muncul masalah. Jadi hati-hati dengan sharing. Kita boleh sharing, tapi hal-hal yang benar-benar sifatnya positif dan mengedukasi, ataupun yang sifatnya membuat
orang lain terinspirasi. Kalau sifatnya hanya buat kita ingin diakui orang lain, saya kira janganlah ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita semua besok menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Terima kasih.